dalam Bapa dan Putra Allah yang penuh kasih, sudurkanlah hati kami, murnikanlah hati kami, sehingga kami dapat lebih menjalankan kehendak-Mu dan mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berpikir, merenungkan tentang sejauh mana kita tumbuh, sejauh mana kita berkembang, sejauh mana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan ini harus menjadi pertanyaan yang kritis bagi kita sebagai seorang beriman. Apakah memang cintaku kepada Tuhan dan cintaku kepada sesama itu semakin kuat dan tumbuh semakin besar? Apakah harapanku kepadanya semakin dalam atau tidak? Apakah imanku, penyerahan diriku, sikapku kepada rencana Tuhan dalam diriku sungguh-sungguh kuat atau tidak? Jadi ukurannya sejauh mana ketiga hal itu menjadi sesuatu yang menjadi serambu bagaimana mengukur hidup seseorang itu menjadi dalam gitu. Dan itu lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat situasi, lewat keadaan yang boleh dikatakan kalau katakan pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman penderitaan, dan pengalaman-pengalaman yang berduka, ya, karena pengalaman salib. Nah, kenapa saya katakan demikian? Jadi Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditanam. Dan apakah benih itu tumbuh, mengakar, berbuah, atau benih itu hanya semangat, boleh dikatakan hangat-hangat kayak ayam, hangat tetapi kemudian berhenti, stop, atau sama sekali tidak ada, atau sama sekali sebagai Katolik nominal, hanya sekedar namanya. Buah-buahnya tidak ada nampak. Buah-buah itu apa? Itu buah-buah dalam artian adalah energi positif yang kita miliki. Energi positif. Ya, apa saja yang positif, yang baik, yang benar, yang jujur, yang tulus, yang encouraging, bukan discouraging semata, tapi encouraging, bersemangat, bergairah, bertumbuh, berpengharapan, beriman, kasih, itu semua. Ada ketiga faktor itu yang selalu tumbuh berkembang. Ataukah justru energi negatif yang semakin tumbuh dan berkembang, semakin discouraging, kita menghina, mengejek, merendahkan, menuduh orang lain, dan hidup yang penuh dengan kesakitan energi negatif. Nah, ini ukurannya seperti itu. Ukurannya energi positif saya berkembang begitu besar dalam berbagai macam hal, dalam ketiga aspek penting fundamental dalam iman, harapan, dan kasih, atau justru yang discouraging, kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin menjauh dari sesama. Jadi ini dua hal yang saling terus-menerus ada dalam diri kita, dan kita berjuang untuk membuat ini semua menjadi lebih baik, menjadi lebih tumbuh, menjadi lebih berkembang dalam kebenaran, dalam. Nah, kalau kita kerucutkan lebih dalam, itu adalah suatu, katakanlah, suara hati manusia, lakukan yang baik dari yang jahat. Jadi ini, pada akhirnya ketika kita diciptakan oleh Tuhan, semua orang diberi karunia yang kita sebut kebebasan untuk memilih yang baik atau memilih yang jahat. Itulah suara hati. Ketika suara hati kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanam dalam diri kita itu, melakukan semaksimal mungkin yang baik. Jangan lelah berbuat baik. Nah, berbuat baik itu berbuat benar, mulia, luhur, tulus, ikhlas, adil. Nah, tentu di sisi lain kita menghindarkan yang jahat, menghindarkan yang jelek. Nah, itu sudah ditanam Tuhan dalam diri kita. Nah,
ketika kita dilahirkan sekali lagi, itu semua diberikan Tuhan kepada kita, setiap orang tanpa kecuali, ya, agama apapun, yang tidak beragama apapun, diberi kemampuan suara hati itu. Sebagai orang Katolik, ya, kita diberi karunia yang lebih lagi, yang kita sebut diberi karunia Roh Kudus. Nah, Yesus dengan datang ke dunia menghancurkan kuasa dosa yang membawa manusia untuk taat kepada kegelapan, itu tidak taat kepada yang baik. Ya, itu si iblis itu yang menggoda manusia itu dihancurkan oleh Yesus dengan wafat, penderitaan dan kematian serta kebangkitan. Jadi inti yang membuat manusia jatuh dalam dosa itu dihancurkan, ya, maut itu dihancurkan. Nah, tidak hanya dihancurkan maut itu, tapi diberi karunia pribadi ketiga dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itulah dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra diberikan kepada kita supaya kita hanya bisa memilih yang baik itu, taat kepada Tuhan untuk menjalankan yang baik. Jadi itulah kerangka dan struktur dari karya keselamatan Tuhan bagi kita manusia. Karena itulah, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua sebagai orang Katolik sangat bersyukur, berterima kasih supaya kita hanya bisa memilih yang baik, pohon yang baik ini, yaitu tubuh kita, dari kepala, seluruh tubuh kita, perasaan, pikiran, emosi kita, panca indera kita menjadi panca indera yang seluruhnya baik, dan itu akan menghasilkan buah yang baik juga. Semoga Anda dan saya berjuang, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, yang tulus, yang jujur dari kepala, dari pikiran, dari perasaan, dari kehendak, semua adalah harusan pohon-pohon hidup kita adalah pohon yang baik, pohon yang indah, pohon yang mulia. Kita kenal apa yang disebut dengan inner beauty, ya, keindahan yang batinnya. Dan itu ya perjuangan kita, dan kita jangan lupa, ya, justru seringkali ada pergulatan batin dalam diri kita untuk berbuat yang tidak baik. Itu sebetulnya justru untuk memacu kita, untuk membuat kita untuk berani memilih yang baik, karena itu yang membuat kita bahagia, dan itu yang membuat kita tenang, itu yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan dan mendapatkan keabadian. Nah, disitulah kita lihat peranan Yesus sebagai pribadi. Ya, sebab agama kita bukan agama yang hukum, agama peraturan, tapi agama pribadi, relasi personal dengan Yesus, relasi personal dengan Bapa, relasi personal dengan Putra, dan relasi personal dengan Roh Kudus bersama Bunda Maria dan Sang Yesus. Semoga Anda dan saya selalu mendambakan dan berusaha membuat relasi itu menjadi lebih baik, lebih dekat, lebih mesra. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.